sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu, Yesus. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kasih-kasih Tuhan Yesus, bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita berikan hidup kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Tuhan yang sudah rela datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, menebus dosa dan kesalahan kita. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada saat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah hadir melawat setiap kami, beri kekuatan, memberi pemeliharaan dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami persembahkan seluruhnya yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini pujian kami, sembahkan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
Menyapa kanan kiri, lambaikan tangan. Kita mau terima sukacita dari surga. Hari ini kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tambahlah semangatku. Hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku. Kasih dan surga penuh. Terima sukacita, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, bukan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata memenuhi setiap kita, amin. Kita mau lebih lagi bersukacita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
Meskipun tertutup masker ya tidak kelihatan, tapi saya merasakan ada sukacita yang luar biasa hari ini dalam gereja ini. Mari kita lebih lagi siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya kita menemukan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Kau berikanku
doa yang terbaik buat setiap kami. Komitmen kami Tuhan untuk selalu mengikuti kehendak-Mu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih setia-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar suara-Mu. Taburkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mudah meresapi. Ya Roh Kudus, tuntun setiap kami, meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Engkau sudah memberkati kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Yusuf. Amin. Cek 1 2. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali dihimpun untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tapi pagi hari ini saya melihat ada kejutan. Saya minta keluarga Bapak Sumitro tampil ke mimbar semuanya. Mungkin mau nyanyi, mau saksi, silakan semuanya. Monggo. Mari Pak. Nyanyi atau saksi? Shalom. Pada pagi hari ini kami atas nama keluarga bersaksi bahwa Yesus pasti memberkati kita semua. Amin, amin saudara-saudara. Untuk itu marilah kita semua datang ke gereja ini bukan ditentukan oleh berkat yang diberikan oleh gereja, tetapi oleh hati nurani kita sendiri bahwa kita ini pasti binasa. Kita hanya dapat menyelamatkan roh kita nanti setelah kehidupan kita berakhir. Semoga Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati saudara dan saya untuk dapat mengikuti firman-firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Mitro. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 12. Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat mazmur, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Abraham ini di dalam Alkitab, ujuk-ujuk Tuhan menyuruh dia untuk pergi dari daerahnya, yaitu Ur Kasdim, Babilonia, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, untuk pergi ke satu negeri yang Tuhan tentukan, yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Saudaraku, kalau kita mau melihat latar belakang Ur Kasdim pada saat itu adalah satu kota, wilayah, negeri yang berlimpah-limpah, kemakmurannya luar biasa. Tetapi daerah ini sangat syarat dengan penyembahan berhala, yaitu dewa bulan. Nah, itu sebabnya Tuhan menyuruh hambanya ini untuk meninggalkan. Kalau kita mau mempelajari kata-kata ini seakan-akan disampaikan kepada Abraham di Haran. Tetapi kalau kita baca, di situ dikatakan tinggalkan negeri. Nah, pada saat itu Abraham sedang berada di Haran. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita hanya membaca Alkitab begitu saja kita jadi bingung. Apalagi dijelaskan di dalam Kisah Rasul 7 bahwa Abraham itu dipanggil keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim. Sedangkan di sini firman ini disampaikan pada saat Abraham di Haran. Tapi kalau kita mau baca seluruh Alkitab, terutama di pasal 11 ayat 31, di situ ujuk-ujuk suruh Tera, bapak Abraham, ini membawa Abraham, kemudian cucunya Tera, dan menantunya, yaitu istri Abraham, yaitu Sarai. Itu dibawa, dikatakan mereka meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Kanaan, negeri yang ditunjukkan Tuhan untuk mereka diam di sana dan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, dalam perjalanan Tera pada saat berangkat dari Ur Kasdim mau menuju ke Kanaan, ternyata dia singgah di Haran. Nah, di situ suruhku, kalau kita baca di dalam terjemahan Indonesia LAI ini, di situ dikatakan maka mereka menetap di situ. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, baik itu New Century Version maupun New International Version, itu mengatakan tetapi. Nah, seharusnya mereka itu mau berjalan dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Berarti saudaraku, kalau kita mau melihat, kalau kita menelusuri orang-orang zaman dulu, zaman kuno dulu, itu patriarkat ya. Istilah patriarkat itu sangat menjunjung orang tua bapak. Nah, Alkitab tidak mengatakan
Tera disuruh oleh Tuhan untuk pergi, tidak tersurat di situ tetapi tersirat. Jadi Tuhan itu sudah memberitahu. Kenapa tidak kepada Abraham diberitahu? Sebab pada saat itu patriarkat harus melalui Tera dulu Bapak. Nah, kita lihat ini satu hal supaya saudara tidak bingung. Loh, Alkitab ini ngaco. Kita lihat saudara, pada saat Samuel masih kecil, dia tidur di bait Allah. Ada suara memanggil namanya. Dia lari ke Eli, Imam Eli. Ada apa Bapak? Oh enggak, saya enggak manggil, tidur lagi. Tidur lagi. Dipanggil lagi, dia datang lagi ke Bapak. Sebab dia tahu pasti ini suara dari Bapak. Jadi saudaraku, sekalipun tidak tertulis, saya yakin suara untuk membuat Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim itu datang melalui bapaknya. Ujuk-ujuk Tera membawa anaknya, istrinya Abraham dan Lot cucunya itu menuju ke sana. Tetapi pada saat dia tinggal di Haran, saudara tahu, mungkin dia pikir, ya kita ini kan orang yang beriman, turunannya Sem, turunannya Nuh. Ya, tentunya kita ini tidak pantas hidup di satu negara sekalipun makmur secara material, tetapi ini menyembah kepada Allah lain yang bukan Allah pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya pada saat mendengar suara itu, sekalipun tidak tertulis, Tera membawa anaknya, Abram istrinya dan cucunya. Jadi saudaraku, di sini dapat kita melihat bahwa Alkitab itu tidak kacau. Alkitab itu ada satu penjelasan. The Bible explain the Bible. Alkitab ayat-ayat dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Nah, kadang-kadang Alkitab ini ada yang tersurat, tetapi ada yang tersirat. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan supaya tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang yang mau menyesatkan kita harus banyak baca Alkitab. Seperti Pak Mitro tadi memberikan pesan supaya kita itu di hari-hari mendatang semakin getol untuk menyelidiki firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah guidance, petunjuk untuk memperoleh hidup. Ya, ada saatnya nanti kita lihat ini gejala-gejala yang akan menuju ke situ. Sekarang banyak orang-orang di gereja-gereja asal sembarangan, asal bisa ngomong tentang ayat-ayat, udah bisa buka gereja dan gerejanya penuh. Karena apa? Ajarannya ajaran-ajaran yang kemakmuran. Saya mau katakan saudaraku, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, disampaikan pasti sakit, tetapi sakit ini untuk mengoperasi, untuk mengikis, untuk apa? Menanggalkan tonjolan-tonjolan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abram pada saat berada di Haran itu daerahnya juga makmur saudaraku. Dan kita melihat Abram waktu diberitahu oleh Tuhan untuk meninggalkan itu untuk remind, untuk mengingatkan kembali Abraham yang waktu itu tidak, mungkin bapaknya bilang Tuhan menyuruh kita, tetapi tidak tertulis. Tetapi kenapa Tera ujuk-ujuk keluar dari tanah Ur Kasdim? Tidak ada penjelasan. Saya yakin Tuhan punya rencana untuk membawa bangsa ini supaya mereka diberkati bukan oleh cara-cara manusia, tetapi oleh cara Tuhan memberkati Abraham.
Begitu juga dengan kita sering. Kita seringkali kalau menggunakan akal kita sebagai manusia, kita pikir, oh jalan ini, cara ini adalah untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, kita mulai tempuh dengan cara-cara yang demikian. Padahal jalannya Tuhan itu bukan jalan kita. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar terus untuk menjalani rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul memperoleh berkat, dan berkat itu membuat kita bahagia. Berkat itu membawa kita sukacita, dan berkat itu akan kita bagikan buat orang lain. Itu sekedar pembukaan untuk kita mengetahui Abraham waktu di ayat yang ke-12 ini, ayat itu disampaikan oleh Tuhan di Haran. Tetapi kata-katanya seakan-akan Abraham itu ada di Ur Kasdim. Tinggalkan negerimu ini, tinggalkan saudaramu, tinggalkan bapak. Nah, sebagai seorang anak yang mengabdi kepada bapaknya, waktu Tera berangkat menuju Kanaan dan dia melihat, aduh, ini sudah pasti bisa hiduplah di sini. Pokoknya kita meninggalkan tempat yang membuat kita itu bisa terkontaminasi dengan ikut-ikut menyembah kepada Allah-Allah yang bukan Yehova Yireh, yang bukan Allah El Shaddai. Mereka meninggalkan. Nah, dia lihat, but when they came to Haran, they settled there. Ketika mereka sampai di situ, di Haran, mereka tinggal di situ. Semua dia lihat, enak. Pada saat papanya meninggal, firman Tuhan ini datang kepada Abraham untuk mengingatkan kembali. Duduk nanti, kita lihat ayat yang mengatakan seperti ayat 5, di situ dikatakan dia mulai meninggalkan dan dia membawa harta yang dia dapatkan di mana? Di Haran. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, wajar kalau Tera mampir dulu, sebab negeri yang dia Tuhan tunjukkan itu masih asing dan jauh sekali. Saudara boleh ketahui, kalau kita ukur dari peta dari Ur Kasdim ke Haran saja itu jaraknya 690 kilo. Ya, itu lebih jauh dari Jombang ke Jogja, lebih jauh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita melihat wajar kalau dia mampir di situ. Tetapi Tuhan tetap, rancangannya tetap. Tuhan katakan tinggalkan itu. Nah, Alkitab berkata Abraham meninggalkan tempat itu. Nah, sekarang kita bertanya, seringkali kan orang-orang berkata, dari 3 anak ini, taruhlah si Haran kan meninggal di Ur Kasdim. Ya, dia memiliki 3 anak, Lot, Milka, dan Yiska. Milka itu dikawin oleh omnya, Nahor. Nah, Nahor masih ada dengan istrinya. Ada Yiska juga di situ. Tetapi kenapa Tera tidak membawa mereka? Nah, saya yakin walaupun tidak tertulis di situ, Tera pasti sebagai manusia, sebagai ayah juga, dia pasti ajak juga. Ayo, Nahor, melok. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi dia tidak mau. Nah, Abraham ini nurut, ngikut. Nah, itulah yang menyebabkan Tuhan ini perhatian kepada Abraham. Makanya saudaraku, jangan kita berpikir, oh, berdasarkan kedaulatan Allah, Allah menunjuk maunya dia, terserah. Allah
kita itu adalah Allah yang adil. Coba saudara Joko tolong bacakan di dalam Roma 2 ayat yang 11. Dan banyak lagi ayat, tetapi ini ayat yang sangat eksplisit menjelaskan tentang itu. Roma 2 ayat yang 11. Roma 2 ayat yang ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Allah tidak pandang bulu. Kenapa Abraham dapat perhatian? Kenapa Nahor tidak? Allah itu bukan pandang bulu. Dia maha tahu, dia lihat. Ini orang bisa dibentuk nih. Jadi saudaraku, kalau Tuhan memilih kita, itu bukan karena Tuhan, wah saya ini punya hal khusus yang membuat Tuhan ini senang sama saya. Tidak, kita ini nol semua saudaraku. Kita ini kosong. Kita ini orang berdosa semuanya. Tetapi pada saat Tuhan sudah menebus kita, Tuhan kembalikan marwah di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat dikembalikan, apakah kita berdayakan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, itu yang seringkali saya katakan potensi. Tuhan kembalikan. Dulu kita terikat, dulu kita rusak total, kata Calvin. Sekarang karena penebusan Tuhan, kita dikembalikan ke marwah kita. Untuk apa? Untuk kita bisa lagi hidup kudus. Dengan cara apa? Biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Nah, Abraham telah melakukan ini. Kita melihat ya saudaraku, dia nurut sama bapaknya. Abraham pada saat bapaknya pergi itu umurnya 75. Jangan bilang, wah ini orang idiot. Tidak. Ini orang nurut, saudaraku, penurut. Itu sebabnya Allah memperhatikan dia. Jadi anak-anak muda, ingat ya, kalau saudara mau diberkati harus hormat kepada orang tua, apapun kondisi orang tua kami. Saya mau ceritakan satu, saya lupa, di daerah Afrika Selatan. Pada saat itu masih ada kerajaan-kerajaan, dan salah satu kerajaan itu, itu rajanya sudah tua dan mau meninggal. Raja ini sangat bengis sekali terhadap rakyatnya. Rakyatnya diperas kerja. Raja ini makmur, tetapi rakyatnya menderita. Nah, dia memiliki 3 anak. Waktu dia akan meninggal, para hulu balang itu datang kepadanya. Raja, menurut aturan raja, pengganti raja itu adalah anak sulung. Tetapi tolong raja, kami minta dengan hormat supaya rakyatnya yang memilih salah satu dari anak raja itu. Kemudian raja yang sudah menderita sakit itu berkata, oke lah, silakan kalian pilih, buat pemilihan dari ketiga anak saya ini, siapa diantaranya yang dapat menggantikan saya. Makanya diadakan panitia pemilu. Kemudian pada saat hari H itu, masing-masing dari anak itu disuruh membuat pernyataan, bagaimana engkau menilai bapakmu. Yang pertama, demi untuk mendapat simpati dari raja, wah dia jelek-jelekkan bapaknya. Bapak saya itu bengis, bapak saya itu tidak ada. Nanti kalau saya memimpin, saya akan memperhatikan rakyat. Rakyat yang menderita akan saya perhatikan. Yang kedua, lebih lagi. Yang ketiga bilang, papa saya adalah raja yang baik, yang melahirkan kami bertiga, dan salah satunya saya.
Saya sangat respect kepada ayah saya yang telah membuat saya ada seperti saat ini. Saudara tahu siapa yang dipimpin oleh rakyat? Justru anak yang ini, yang terakhir, yang membanggakan orang tua. Orang bilang dengan bapaknya dia sangat respect. Ini dengan bapaknya saja begitu, bagaimana dengan kita orang lain? Bisa saja dia ngomong begitu, tetapi pada saat kenyataan nanti bisa kita diperas. Pasti anak ini hatinya baik, yang terakhir dipilih betul-betul jadi orang yang memperhatikan rakyatnya. Negara itu menjadi makmur, gemah ripak lot Cinawi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun orang Tuhan hormati. Ya, saya dulu waktu mama saya meninggal, mama saya agak keras sekali dalam membimbing. Dulu kakak saya itu sudah mau lari, tetapi saya dengan Tony itu bertahan. Setelah besar, saudaraku, agak besar, saya masih baru sadar. Mama saya memperlakukan itu untuk membimbing kami supaya tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Kedua, papa saya itu juga punya ponakan. Ini ada 4 anak yang dipelihara. Semuanya dari pihak ibu saya. Kami sadar mama melakukan bukan karena benci, tetapi dia hormat kepada suaminya. Jadi begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat segala sesuatu itu jangan dari satu sisi untuk kepentingan subjektif namanya. Ayo kita lihat dari segi yang objektif, lihat dari sisi yang lebih luas supaya kita menjadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Hal ini telah dilakukan oleh Abraham. Coba pada saat dia lagi makmur-makmurnya, Alkitab mengatakan dia mendapatkan harta yang banyak di hati. Tetapi pada saat Tuhan mengatakan leave, dia tinggalkan dan menuju ke sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan ulas panjang, saudara pelajari. Tapi poin yang penting, Abraham ini adalah orang yang pantas untuk diperhatikan oleh Tuhan. Hormat kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan. Saudara dapat bayangkan, dari Haran itu masih ratusan kilo menuju ke tanah Kanaan. Dan Alkitab mengatakan pada saat dia di sana, orang-orang Kanaan tinggal di sana. Ayo, coba saudara bayangkan. Ini Alkitab, coba Alkitab ini mengajar kita untuk mikir. Kayaknya kata-katanya enteng. Di situ ada kata. Pada saat dia sampai di sana, Memre, kemudian ke Sikem, orang Kanaan ada di sana. Ayo, saudara, orang asing nongol-nongol, tahu-tahu diam di situ membuat kemah. Apanya? Nggak akan diserang, saudara. Orang baru nih, sampai gitu ngelilingin daerah kita, mau ngapain ini? Saudara lihat saja, kedutaan Jerman datang, yang penyamper FPI dicurigai kan? Ono karepe, begitu juga pasti ono karepe gitu. Tetapi Abraham suruh bersiap untuk menanggung resiko, siap untuk menghadapi resiko-resiko perjalanan yang jauh, tidak kita ketahui berapa kilometer, dia pakai apa, nggak jelas. Ya pasti dia menggunakan keledai, ya karena dia memiliki banyak ternak. Tetapi jarak seperti itu suruhku jauh sekali. Nah itu sebabnya suruhku Tuhan memperhatikan khusus kepada Abraham. Tuhan menyuruh dia keluar
bukan untuk tujuan-tujuan yang nggak tertentu. Ada tujuan, sebab dia tahu daerah Ur Kasdim yang begitu menyembah kepada dewa-dewa bulan akan mengkontaminasi imannya. Mereka bisa mengalami degradasi. Saudara bisa lihat saja anak-anak dari Sem, ya, itu Sem itu ratusan tahun dia baru dia mempunyai anak Arpaksad. Nah, turunan Sem ini saudaraku pada umur paling banyak 30 tahun, 30. Ada yang 29 udah punya anak. Berarti mengalami degradasi. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kawin itu, tapi masa-masa dulu suruh itu kawin itu umur sudah 70 tahun baru kawin. Bapak umur mereka ratusan tahun. Jadi suruh kita dapat melihat mengalami degradasi. Tetapi Terah kembali lagi, naik lagi. Jadi kita melihat kalau Tuhan tahu bahwa kalau mereka bertahan di situ, umat pilihannya yang dia dilahirkan oleh Nuh dan keturunannya, umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang diharapkan untuk menjadi orang yang dapat meneruskan turunan-turunan yang mempermuliakan nama Allah pencipta langit dan bumi. Jangan sampai tergerus dengan terkontaminasi oleh cara-cara ibadah bangsa-bangsa di Ur Kasdim. Nah, kita melihat Tuhan memperhatikan dia. Abraham diberkati. Perhatian, Abraham berangkat dari Haran. Saya sudah katakan jaraknya ratusan kilo. Dia menuju ke sana, tidak ada tempat. Sampai di sana dia membangun kemah. Dan Tuhan berjanji untuk membuat tanah itu menjadi miliknya dan keturunannya. Di situ dia membangun mezbah. Janji itu belum ketok, tetapi dia membangun mezbah. Jangan kita membangun mezbah, relasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan pada saat berkat kita sudah kelihatan. Banyak orang yang kalau sudah diberkati, oh getol. Ada orang bilang, aku kalau diberkati getol. Ake tunggale dalam hati saya. Ake tunggale, kalau kita diberkati terus kita ini getol untuk melayani Tuhan, getol untuk ikut Tuhan. Ake tunggale. Om Bioan nang pasar turi, wong-wong sing kaya ngono. Tetapi pada saat kita dijanjikan tetapi belum kunjung tiba, itulah tanda-tanda orang yang akan diberkati dan akan memberkati orang lain. Saudara dapat melihat Habakuk, dia berteriak-teriak, keadilan, keadilan. Di pasal yang kedua, dia suruh dari teriakan-teriakannya yang tidak benar itu. Di pasal yang kedua dia naik dan dia mau melihat apa firman Tuhan terhadap keluhan-keluhannya. Tuhan di situ pada intinya mengatakan, tenang aja. Kamu akan melihat orang-orang yang memakan milik orang lain dengan tidak adil itu akan menderita. Nanti saudara, intinya sudah begitu, saudara baca di rumah nanti. Enak loh, Alkitab ini benar-benar bukan saja menjanjikan kepada orang, tetapi janji itu juga berlaku buat kita yang percaya kepada Tuhan. Ini suruh dia berada
ada di situ. Harta yang dia dapatkan ini milik orang. Harta yang dia dapatkan itu bukan dia dapat di tempat itu, tetapi dari harap. Apa yang dia bisa harapkan? Tetapi dia membangun relasi dengan Tuhan, mengucap syukur dengan Tuhan. Dia membangun mesbah. Saya bersyukur kalau kelompok sel dalam kondisi begini masih aktif, walaupun tidak kumpul-kumpul, tetapi ketuanya itu kontak-kontak. Ya apa? Ayo doa ayo. Kelompok sel Ibu Heni Utari membangun mesbah keluarga, membangun, begitu juga Bu Naning. Kelompok sel pemuda ayo dibentuk. Tidak ada kegiatan-kegiatan pemuda, ayo dibentuk. Ini saatnya kita sudah membangun relasi dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah dikontaminasi. Saudara, kalau cari duit buat makan bisa berjam-jam, tidak bosan, apalagi menghasilkan. Kenapa untuk 1 jam, 2 jam untuk Tuhan kita tidak? Tuhan tahu loh, saudara. Tuhan tahu. Jangan sampai pada saat kita ketemu Tuhan bilang sama kita, aku tidak pernah kenal kamu kok. Ironis. Kita melihat orang-orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Apa sebabnya Abraham dibuat sedemikian rupa? Disuruh keluar, tinggal di Haran. Dari Haran, ke sana loh. Kalau dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan itu ribuan kilo. Jakarta Surabaya aja tidak sampai segitu, cuma 750 kilo. Ya, jalan tol sekarang 800 sudah. Ini ditempuh dengan keledai berhari-hari lamanya, tetapi dia lakukan. Dia pergi juga ke tempat di mana yang tidak jelas, yang akan kutunjukkan. Sampai di sana ada penduduknya. Kalau kosong itu ya pesta pora bolehlah. Ini ono wonge risiko. Tetapi Abraham taat apa yang Tuhan perintahkan. Akibatnya apa sih? Kita melihat sikap Abraham, orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat harta yang didapat di Haran, itu dia bagikan kepada Lot. Mungkin Lot ponakannya waktu dibawa oleh engkongnya Terah sama-sama bekerja. Tetapi yang jelas yang namanya Abraham lebih dominan dan hasilnya, tetapi dia bagikan. Apalagi waktu mereka sama-sama menggembalakan, terus para gembalanya ribut tentang wilayah Amonan itu. Abraham bilang apa sih? Jangan kita ribut, kita di sana. Ya, tinggal kamu pilih. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Pilihan ke dia. Ya, sesuatu yang adil itu, kalau misalnya Pak Matius misalnya bawa kue gitu. Ini kue cuma 1 loh, kita bagi 2 yuk. Kalau dia yang dia bagi kue itu terus dia berikan ke saya, itu tidak adil. Kok bisa begitu, orang dia yang punya? Tidak. Kalau dia katanya bagi 2 kan bagi 2, separuh-separuh. Bukan dia 3/4, saya 1/4. Tidak begitu.
Yang namanya bagi dua itu dibagi secara adil. Nah, yang adil itu bagaimana? Saya yang bagi, saya yang potong, dia yang bagikan. Itu yang adil. Ya. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ini luar biasa. Keadilan Tuhan ini luar biasa. Abraham menyuruh kepada keponakannya, kamu pilih ke timur atau ke barat. Kalau kamu timur, saya ke barat. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Ayo pilih. Coba. Sebagai orang tua memberi kesempatan untuk memilih keponakannya yang dia pelihara. Tera ini sudah tua, matinya 205 tahun dia meninggal. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat orang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Dan orang yang dijamah oleh Tuhan itu adalah orang yang memiliki sikap hati yang baik. Dan kalau sudah dijamah, berkati oleh Tuhan, pasti akan memberkati orang lain. Yang kedua, kita melihat melepaskan raja-raja Sodom, Gomora, Adma, Seboim, dan Zoar dari gungkungan raja-raja Sinia, Elam, dan Goyim. Saudaraku, betul karena ada keponakannya di situ. Tetapi kita melihat pada saat dia melepaskan orang-orang raja-raja Sodom ini, Raja Sodom berkata, udah, kamu boleh ambil harta-harta itu, ya, yang dirampas oleh raja-raja Kedorlaomer. Itu silakan kamu rampas, ambilin. Tetapi orang-orangku itu berikan. Dia katakan, aku salah di hadapan Tuhan. Sehelai pun tidak akan aku ambil. Coba melakukan sesuatu tidak untuk pamrih, memberkati orang, menolong orang bukan untuk pamrih. Seringkali kalau orang kaya memberi ke orang kaya, sebab apa? Nanti ada take and give. Nah, aku give, aku bisa dapat take juga nanti. Oleh juga. Tapi sekarang kalau kita kepada orang yang tidak punya, adakah kita ulurkan tangan? Sebab kita yakin dia tidak mungkin akan membalas. Tetapi ingat saudara, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kalau toh Tuhan tidak balas, itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada pamrih. Tuhan akan balas nanti, tidak. Saya punya sifat, saya punya kewajiban sebagai anak-anak Tuhan yang memperhatikan kepentingan orang lain. Mari kita mau belajar begitu. Tidak usah keluar dulu di antara jemaat. Ono luwe, ayo perhatikan orang lain. Tapi saya harap kita ini harus jadi berkat. Jangan kita ini ongkot begitu tak enteni. Ojo, katakan saya juga akan memberkati orang supaya gereja Tuhan ini dapat menjadi berkat buat kota Jombang. Kalau kita mau begitu suruh ngarep terus, ya sudah, maaf ya, akhirnya jadi apa? Orang penanda tangan terus. Jadi apa itu? Tangan begini terus itu. Kalau saya ngomong, si Joko ngemis itu aku loh saya ngomong, aja tersinggung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jadi berkat. Jadi berkat buat orang lain. Kalau Abraham jadi berkat, kita juga anak-anak Abraham, kita juga harus menjadi berkat buat orang lain.
Kita lihat anaknya, ya Ishak, dia gali sumur, orang datang ambil, ya PPN gali lagi, sampai Alkitab berkata apa yang dipegang oleh Ishak dibuat Tuhan berhasil. Udah jangan takut. Saya sudah ceritakan sampai sekarang itu apa dulu. Saya nggak tahu sudah berubah berapa kali itu hotel di Batam itu. Saya suruh salah satu anak pendeta yang dikenalkan oleh Pak Yonatan, saudara kan tahu Pak Yonatan pernah khotbah juga. Ternyata ngemplang duit saya. Saya tidak pernah ribut. Tuhan senantiasa membuka berkat bagi kita. Dibujui, nggak usah ribut. Ya, sampai sekarang dia alasan habis saudara tidak menyelesaikan. Saya sudah selesaikan dulu. Saya cerita sedikit. Hotel itu pesan lift untuk apa? Karena hotel itu akan membuka kasino di situ. Waktu itu boleh tanya saya, kasino masih boleh. Nah, mereka kejar untuk membuat saya yang kontraknya 4 bulan disuruh cepat-cepat. Hotel juga dipercepat, mau diselesaikan supaya bisa segera dibuka karena ada kasino di situ. Ternyata nggak tahu Kapolri Jenderal Sutanto pada saat itu melarang semua kasino-kasino di Indonesia termasuk di Batam tidak boleh. Wah, saya sudah pasang, sudah jalan. Mereka handover kan, serah terima nggak mau dia. Coba diperlakukan gitu sampai tahun-tahun. Ya saya harus biayai karyawan. Saya juga tinggal, orang udah digaji, udah dibayar, hanya uang muka dengan berapa? Tinggal waktu itu 11.200 dolar. Saudara bisa bayangkan berapa? Tapi saya tidak. Saya cerita ini bukan untuk iling-iling. Saya mau mengatakan berkat materi yang dibujui, jangan takut. Tuhan akan mengganti. Iya. Saya tidak pernah kekurangan. Banyak sekali cerita suku tentang bagaimana Tuhan menolong saya. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kemarin Komsel Philadelphia mengadakan Natalan, saya saksikan bahwa saya ini datang ke Jombang, orang duwe dulur, orang ono seduluran asing bagi saya. Sebenarnya saya tak maksud, tetapi karena Tuhan menyuruh. Ini saya mengatakan Tuhan menyuruh. Om Sin yang mendirikan GBT ini yang bilang amin ke sana. Saya masih punya pekerjaan di Batam dan Kalimantan. Saya tinggalkan. Saudara Beni tahu, untuk memenuhi kehidupan karena jemaat masih sedikit, kami jualan pecel, lari sampai ke Surabaya, Mojokerto, Pare. Kenal dengan Lena itu karena jualan Lena Koasen itu, karena jualan itu. Jadi suku sebenarnya secara daging gak enak, tetapi saya lihat pekerjaan ini mulia. Saya ini orang bosanan, kasih pekerjaan oleh mertua saya tinggalkan. Saya masuk di LP3S. Di LP3S saya mendaftar ke pegawai negeri, saya diterima, saya tinggalkan. Di pegawai negeri yang orang getol sekali, saya nggak nyogok, saudaraku.
Tidak ada saya nyogok. Saya berdiri di hadapan Tuhan. Kalau saya bohong, Tuhan cabut nyawa saya. Sepeser pun tidak ada keluar. Saya diterima. Wismanto Sipit, Kristen Pisang. Iso diterima pegawai negeri di pusat lagi. Itu saya tinggalkan. Dan saya tidak pernah merasakan meminta-minta. Orang yang dekat kepada Tuhan tidak akan dibuat menjadi peminta-minta. Itu sebabnya saya minta, ayo kalau Abraham diberkati, ayo kita juga. Dengan catatan hidup kayak Abraham. Memang dia tidak sempurna, tetapi at least apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan sebatas kemampuan dia. Do his best. Dia buat yang terbaik. Yang ketiga, menyambut tamu. Nah, dia lagi panas-panas ini, kedatangan 3. Tuhan dikatakan Tuhan menampakkan diri. Terus dalam 3 wujud. Ini tamu agung. Dia bisa peka. Waduh, ini bukan sembarangan orang. Ayo Tuhan, singgah dong. Kalau berkenan, singgah dulu. Saya akan buatkan makanan, akan kupotongkan sapi, akan kuberikan ini daging. Wah, dijamu. Karena apa? Orang yang hidupnya baik diberkati oleh Tuhan akan memberkati orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang datang pada saudara. Ya, lain halnya kita perlu hikmat ya. Datang seperti saya dulu waktu gereja ini masih baru-baru, pernah didatangin orang, Pak, saya ini dari tahanan Porong. Loh, kenapa Pak ditahan? Iya, saya bunuh orang. Saya itu kan penjagaanmu di Lampung. Sarang burung di Lampung, ada nyolong, saya bunuh dia. Sekarang saya tidak punya kerjaan, Pak. Ayo gereja ngomong tentang kasih, saya mau pulang sekarang. Saya bilang, Pak, yang namanya kasih itu bukan yang begitu, Pak. Yang betul-betul orang yang membutuhkan. Iya, saya sekarang membutuhkan. Iya, tapi Bapak jangan datang-datang seperti mau memaksa saya untuk memberi. Nah, kita punya hikmat, saudara. Hikmat di dalam memberi itu. Ya, saudara nanti baca ya di rumah. Waktu berjalan terus, saya belajar untuk sudah lewat 10 menit, kita akhiri. Saya harap supaya hidup kita juga dapat menjadi berkat buat orang lain. Mohon kalau saudara tidak mau baca di rumah, lembaran-lembaran itu ditaruh di situ lagi, jangan diletakin di kursi saja. Tujuan saya membuat ini supaya saudara pelajari, sehingga firman Tuhan itu dapat kita mengerti. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku kalau kita tidak mengerti? Mohon kalau tidak berkenan untuk mempelajarinya, ditaruh lagi di atas peti itu, ya, supaya itu tidak sia-sia saya mengerjakannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Engkau ada
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu akan
Terima kasih untuk kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan tanamkan dalam hati kami, Tuhan meteraikan, dan biarkan kami Tuhan boleh diajar, kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah Tuhan pakai untuk didikatkan bagi kami. Kiranya terus Tuhan mengurapi Bapak Gembala dan urapan yang dari Maha Tinggi. Dan Tuhan berkati kesehatan, berkati kekuatan, kesehatannya Tuhan. Berkati keluarganya, anak, menantu dan cucu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, memberikan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami, agar bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan, agar Tuhan biarlah virus corona ini biarlah Tuhan bisa berlalu dari bangsa kami, dan kami boleh bisa dalam keadaan normal kembali. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi, Tuhan pulihkan dalam keadaan sosial, politik di negara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati, Tuhan tolong untuk saudara kami yang sekarang ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena virus ini. Kiranya dijamah oleh Tuhan, boleh disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka boleh kembali pada keluarga mereka di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati para dokter yang bekerja keras, tim medis. Tuhan tolong mereka agar dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bekerja melayani para pasien corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap program-programnya, biar membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berikan para pemimpin kami roh takut akan Tuhan, sehingga mereka benar-benar melaksanakan setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku usaha. Mereka Tuhan tolong di dalam menjalankan roda perekonomian ini, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga untuk setiap jemaat di GBT ini, mereka yang tidak hadir hari ini, mungkin mereka berpergian keluar kota, juga Tuhan tolong memberkati. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit berbaring di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka setiap bagian sakit penyakit, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan pada hari ini, sehingga minggu depan mereka boleh juga datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap program-program gereja, para pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pelayanan tempat ini. Kiranya juga Tuhan menolong memberkati setiap pelayanan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat di GBT ini, mereka yang Tuhan bekerja, baik wira swasta, baik mereka petani, mungkin mereka yang bekerja di luar kota maupun di Jombang, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan menolong memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa sahabat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam bimbingan Roh Kudus akan memberkati kita, menguatkan kita,
sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah